Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol akhwat al hadirat al mukarramat al mubarakat insyaallah taala. Setelah kita aturkan pujian kita, syukur kita, sanjungan kita semata hanya untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, ini kayaknya pengeras suaranya kurang sedikit, volumenya ditambahi. Insyaallah materi kajian kita melanjutkan yang kemarin, separuh pembahasan. Sekira makalahnya masih, saya bisa diberi satu. Yaitu kelanjutan pembahasan tentang tarbiyatul aulad, mendidik anak rentang waktu umur 7 sampai 14 tahun. Merupakan waktu yang amat sangat potensial untuk pendidikan bersifat pembekalan yang akan menjadi fondasi untuk kehidupan berikut dan berikutnya. Sebelum itu kita mulai, sisipan butuh kita masukkan dulu, semoga bermanfaat untuk kita, mencermati kondisi lingkungan yang mudah kita pantau di waktu-waktu yang kita jalani. Allah banyak mengucurkan hujan, di antaranya pada pekan-pekan kemarin, yang beberapa hari akhir ini lumayan kondisi terang, bahkan memiliki kesan agak panas. Tapi di belahan sana ada kondisi yang amat sangat berat, mencekam dan dahsyat. Keluhan, banyak mencucurkan air mata berkaitan masalah hujan. Butuh kita pahami hujan satu ayat dari ayat-ayat Allah. Artinya ketika kita mempelajari ayat, selain yang al-makru'ah bisa dibaca,
entah itu Al-Qur'annya, sunnahnya, tulisan ahli ilmu yang dikitabkan, yang isinya luas mencakup banyak hal, atau ayat dalam bentuk peristiwa nyata, atraksi dari maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, hujan diantaranya. Penyebutan istilah hujan dari bahasa Arabnya ada setidaknya dua kata yang butuh kita cermati. Pertama, ghais, ghain, ya, sa, ghais. Yang kedua, mator, mim, to, ro, mator. Apa pertama? Ghais. Dua, mator. Secara makna bahasa keduanya sama, yaitu hujan. Di dalam penggunakan kata ghais, hujan yang berkesan berkah, banyak kemanfaatannya. Sementara mator, hujan yang berkait tentang bencana. Walaupun sama-sama artinya hujan. Misalnya di dalam istisqa-nya Nabi SAW, sholat istisqa. Di antaranya doa yang dilantunkan dengan Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Artinya, ya Allah, curahkan hujan yang bermanfaat untuk kami, berkah untuk kami, maslahat untuk kami. Sehingga akan subur. Orang kafir ikut bersyukur, seger bisa bercocok tanam. Harapannya mereka sadar untuk masuk di dalam agama Allah Ta'ala. Untuk mukmin, kesyukurannya luas, bukan semata dimakmurkan dunianya, tetapi sebagai pendorong semangat untuk meraih surganya setelah aman dari neraka. Itu menggunakan bahasa ghais. Di kesempatan yang lain, Allah menggunakan bahasa mator. Termasuk itu bahasa tantangan orang kafir. Ketika mendapatkan dakwah, ternyata mereka mengadakan penyanggahan. Di antaranya mengatakan, Allahumma in kana hadza wal haqqo min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi adzabin alim. Ya Allah, apabila hal ini benar, diterjemahkan entah itu Islam, entah itu Al-Quran, entah itu Nabi Muhammad SAW, bila memang itu benar, beri kami pembuktian akan kebenarannya dengan kau turunkan hujan batu dari langit. Aneh enggak bahasa ini? Contoh bahasa aneh itu begini, Masya Allah, cakep, pinter, fasih, khusyuk, akhlaknya bagus. Beh. Aku lek roh wong model ngono iki gah ngepek mantu. Bar nyanjung kok gah ngepek mantu, aneh mboten? Pantese bar nyanjung ya dipek mantu. Bar disanjung-sanjung kok malah gah ngepek mantu. Aneh mboten? Nah, gitu loh keanehan bahasa orang kafir. Keanehan bahasa orang kafir. Ternyata disitu menggunakan bahasa mator, yaitu hujan batu dari langit atau hujan air yang memiliki dampak yang dahsyat. Makanya air termasuk satu ayat dari ayat-ayat Allah.
Dengan air sebagian Allah suburkan, dengan air sebagian Allah berikan hukuman. Apa contohnya dengan air Allah memberikan hukuman? Ya misalnya dengan adanya tanah longsor, diawali dengan hujan deras, bumi terguyur air bahkan banjir, sehingga tanahnya lembek, di dalam tanah full air. Itu apabila dikenakan gempa kan ambles kan, di atasnya full air, tanahnya menjadi lembek, di dalam tanah itu full air, kemudian diguncang-guncang, berpotensi ambles kan. Itu ada berpotensi peristiwa seperti itu. Contohnya umat Nabi Nuh itu ternyata diberikan hukuman dengan air. Fafatahna alaihim abwaabas sama' bima'in munhamir. Wa fajarnal arda uyuna faltaqal ma'ala amrin qad qudir wa hamalanu ala dzatil wahyi wa tusur tajri bi ayunina jazaa'al liman kana kufir. Kami buka langit, kami pancarkan bumi dengan sumber-sumber, lalu air ketemu pada perkara yang telah ditetapkan. Maka Nabi Nuh yang semula dianggap gila dan hina, sekarang betul-betul orang yang beneh. Apa Nabi Nuh dianggap gila dan hina? Bikin kapal di atas gunung. Dianggap gila enggak? Wong gendeng kayak kapal kok naik gunung, gitu kan? Atasnya di pantai. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Nabi Nuh bukan gila, tapi memang terbimbing dengan wahyu. Karena Allah akan tahu akan terjadi banjir besar. Gunung yang semula berpotensi dianggap tidak terjangkau air sebagai tempat berlindung, ternyata semua gunung tenggelam. Yang orang kafir dan mengatakan al-jabalu ya'simuni minal ma', gunung akan melindungi saya dari air, tapi tenggelam. Gimana mereka bisa terlindung? Itu ada umat seperti itu. Makanya apabila kita melihat musibah, doalah, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu Allahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Pujian dihaturkan kepada Allah yang memberikan saya mendapatkan keselamatan, tidak tertimpa semisal mereka, dan diberikan kelebihan daripada yang ada di dalam lingkungan yang ada. Setelah itu kita ambil pelajaran. Musibah yang ada ini semata musibah, atau musibah yang ada secara sebab dipancing oleh dosa-dosa. Karena Allah sebutkan ada musibah yang terpancing oleh dosa. Misalnya ayat menyebutkan dhuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Petaka, kehancuran, musibah yang terjadi di daratan, di lautan. Apa sebabnya? Dosa-dosa manusia, termasuk kerakusan. Rakus mencari dunia, ambisi mematikan dakwah, ambisi bersaing mengalahkan lawan, upaya membuat teror sana sini, termasuk penebangan hutan liar, termasuk banjir di Sumatera. Selain banjir air, lumpur, juga banjir apa? Kayu-kayu gelondongan. Itu nyata. Apa itu sebabnya? Ya macam-macam dosa ada. Dosa kebodohan, dosa kesyirikan, dosa kebid'ahan, dosa rakus, dosa hasad, dosa tamak kepada dunia, dosa merusak kepada alam. Bila gunung-gunung sudah digundul,
sementara itu sebagai tempat penampungan air ketika hujan seminggu nggak tertampung, ya semuanya akan terjadi luapan yang luar biasa. Sampai gubernurnya menceritakan sambil nangis 4 desa hilang. Bukan 4 orang hilang, 4 desa hilang. Terus gimana 4 desa hilang? Bisa dibayangkan 4 desa hilang. Dahsyat kan? Belum kerugian yang lain-lain. Maka itu supaya diambil pelajaran, maka perbanyaklah istighfar. Makanya kita yang aman-aman syukurlah. Bentuk syukur semakin taatlah, digiatkan dakwah, pendidikan yang ada di lingkungan anak-anak kita. Termasuk bentuk syukur kita doakan mereka. Termasuk bentuk syukur sisihkan dana kita. Entah 10.000, 20.000, 100.000, 500.000 atau berapa. Kumpulkan, ada kesempatan berdonasi 3 hari ke depan, mungkin nanti bisa dikumpulkan, dikirimkan kepada mereka. Selain doa-doa kita pun juga punya donasi. Akhirnya kita nanti bisa membantu sesuai dengan apa yang berpotensi bisa kita jangkau. Tentunya kita doakan semoga mereka sadar akan dosa-dosanya dan istighfar. Semoga mereka sadar untuk berbenah. Semoga yang mati Allah berikan kesyahidan, yang sakit semoga Allah memberikan kesembuhan, yang terdampak semoga Allah memberikan jalan keluar. Semoga ke depan bisa meraih pelajaran yang lebih baik. Itu mukadimah yang mau kita sampaikan berkaitan tentang kondisi yang sedang kita jalani di belahan sana. Ternyata mengalami musibah yang sangat dahsyat luar biasa. Sekarang kita melanjutkan separuh akhir dari materi yang kita kaji kemarin, at-tarbiyah min sinis sabi'ah ila rabi'ata asroh, yaitu pendidikan anak di dalam rentang waktu umur 7 sampai 14 tahun. Ini waktu yang potensial. Semisal Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran, dikuasai bahasa Arab sampai ke pelosok-pelosok, sehingga yang paling jelimet tahu. Setelah itu duduk di depan ahli ilmu, setelah dilengkapi juga dihafalkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Muwatta Imam Malik. Di antara hasil yang ada, ternyata Imam Syafi'i diberikan kelebihan yang luar biasa. Kalau Imam Syafi'i sendiri pun itu adalah betul-betul sebagai ahlus sunnah. Tapi yang mengatasnamakan Imam Kula Imam Syafi'i, ada yang jujur berilmu, ada yang hanya nama. Apabila jujur dengan ilmu, seolah mereka betul-betul ahlus sunnah. Tapi apabila nama, itu berpotensi terombang-ambing. Lalu apa yang diajarkan kepada anak pada umur seperti itu? Jawabnya sebagaimana yang ada di dalam Imam Syafi'i, yaitu hafalan Al-Quran. Sehingga anak-anak dari suku Singkiti 7 tahun itu kalau belum hafal Al-Quran mereka merasa malu. Makanya kerja kerasnya itu luar biasa, sekaligus dengan lengkap Al-Quran. Nanti ketika sudah dikuasai, pikiran bisa diisi, di training, itu nanti ilmu betul-betul meresap. Maka setelah modal dimiliki, di antara training, arahan, menata pemikiran untuk mensibogoh, membimbing supaya punya kepribadian yang hebat, adalah sebagaimana hadis yang sudah kita baca kemarin, yaitu pengajaran Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, yang mereka itu di dalam rentang waktu masih anak-anak masuk ke usia remaja mendapatkan pembekalan yang luar biasa. Yang di situ dikatakan, wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Itu menjaga syariat Allah, ilmu, amal, dakwah, berjuang. Niscaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah,
ilmu, amal, dakwah, berjuang, jadi anak yang lurus. Generasi muda tumbuh untuk beribadah, niscaya Allah akan kamu jumpa di depanmu, artinya langkahmu akan selalu ditolong. Maka jangan menjadi anak-anak yang cengeng. Anak umur las-lasan itu seringnya ngentek-ngenteki duit, seringnya ngentek-ngenteki duit. Kan untuk apa ngentek-ngenteki duit? Lekas ngerti ganteng, lekas ngerti ayu, nggih maca, nggih mboten. Ngerti ganteng, ngerti ayu itu berpotensi nggih maca. Karena umur-umur begitu tuh sudah mulai berkembang arah ke sana. Apalagi untuk perempuan modal macake gak karuh-karuan, napa mawon. Skincare-nya dan macam-macamnya, lek didelok tase napa isine. Kadang anak-anak sekolah itu dirazia oleh gurunya. Begitu masuk langsung dijemput oleh gurunya, langsung dipantau. Ternyata wajah anak-anak itu sudah dipermak kaya wajah emak-emak nih. Jadi wajah anak-anak sudah dipermak kaya wajah emak-emak. Terus pun permake wajah emak-emak. Ya sebegitulah. Ternyata itu bocah sekolah sudah berdandan. Sampai ada di sebagian pendidikan Islam itu menjadi ajang lomba ratu kecantikan. Gara-gara tempat itu adalah anak-anaknya orang kaya. Wis jor-joran sandangane, jor-joran alat make-upnya dan macem-macem. Yang itu berpotensi demikian. Bahkan pada kesempatan yang lain itu ada. Sampai sedang mekar-mekarnya masa pubertas. Yang laki sudah mulai suka perempuan, yang perempuan sudah mulai suka laki-laki. Saking ngebetnya ada seorang akhwat ABG, napa ABG? Anak baru gede, termasuk masa Joko ingusan atau gadis ingusan. Napa Joko ingusan, gadis ingusan? Gua umbel rong iso tapi ngerti cinta ngoten nggih. Itu namanya gadis ingusan. Gua umbel rong iso tapi sudah ngerti cinta. Itu saking ngebetnya sampai nyolong duitnya bapaknya ratusan juta untuk apa? Untuk disumbang kepada cowoknya. Untuk matching ini itu, sampai seperti itu. Ternyata untuk kawula muda yang diajarkan Nabi SAW ternyata bukan seperti itu, tetapi dididik menjadi generasi pejuang. Yang ada adalah jagalah Allah dengan ilmu, amal, dakwah, menyiapkan diri sebagai generasi tumbuh untuk beribadah. Sabun nasa'a fi ibadati rabbih, niscaya nanti Allah akan menjaga kamu. Makanya bila minta, mintalah kepada Allah. Bila minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya umat apabila sepakat untuk memberikan manfaat, maka tidak akan sampai kepadamu kecuali jatah manfaat yang sudah dijatahkan. Demikian juga bila mereka sepakat untuk memberikan kemudorotan, maka tidak akan sampai kemudorotan yang mereka rancang kecuali kemudorotan yang memang dijatahkan. Maka untuk itu sebab baik tempuh dengan kerja keras, sebab bahaya jauhi sejauh-jauhnya. Ternyata pen sudah diangkat, tulisan telah kering, ketetapan takdir telah berlalu. Maka tugas kita adalah untuk hidup di tengah takdir syar'i, yaitu menyiapkan bekal-bekal untuk kehidupan perjuangan kita ke depan. Sekarang kita masuk kepada separuh akhir. Kalau di atas yang diajar itu adalah Ibnu Abbas, sekarang kita akan melihat seorang profil generasi muda yang disibghah, dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sang cucu namanya Al Hasan, lahir dari rahim Fatimah radhiyallahu anha, salah satu dari ratu surga. Berapa jumlah ratu surga? 4. 1 Maryam, 2 Asiyah, 3 Bu Khadijah radhiyallahu anha, 4
Fatimah radhiyallahu anha. Dari seorang bapak namanya Ali ibnu Abi Thalib, Abul Hasan, Abu Turab, yang Fatimah ratu surga, Ali salah satu termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Hasan pun juga demikian, dia adalah penghulu pemuda surga. Topnya pemuda surga siapa? Hasan dan Husain. Cinta Hasan, cinta Husain termasuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita baca. Wa qad ta'allama, dan sungguh telah mengajari An-Nabiyyu sallallahu al-Hasana kepada Hasan radhiyallahu anhu doa al-kunuti, doa kunut. Yang Hasan ini cerdasnya luar biasa, gantengnya luar biasa, sehingga apabila ada akhwat sudah siap menikah, Hasan teko dilamar kok gah ngono angel. Kok gah ngono ki angel. Sing ditolak opone. Kemudian Hasan termasuk yang menjadi inti doa Nabi SAW. Ya Allah, jadikan anak ini pendamai dari dua kubu kaum muslimin yang perang. Ternyata ketika Ali meninggal radhiyallahu anhu, kaum muslimin sepakat yang jadi khalifah adalah Hasan. Sementara di balik sana gubernur Syam Muawiyah itu juga belum tunduk kepada kaum muslimin dengan ijtihadnya. Akhirnya tidak boleh di dalam satu wilayah itu dua presiden. Apabila ada yang sah, satunya belum tunduk, perangi. Maka dua kubu sudah siap perang. Kemudian keduanya berpikir, lah pasukan jumlah sak mau ini kian. Masing-masing punya pendukung setia, siap mati. Bila sampai perang, banyak yang mati, panen janda, panen anak-anak yatim, sing ngopeni sopo. Biasanya panen itu demen apa susah? Biasanya panen itu demen apa susah? Lek panen janda dos pundi? Lek panen anak yatim dan dos pundi? Lek panen mayit dos pundi? Lek panen kerusakan fasilitas dos pundi? Artinya apa? Kematian luar biasa. Akhirnya Hasan mundur. Sudah, kepemimpinan serahkan kepada Muawiyah, sehingga tidak ada perang. Yang ada umat Islam adalah bersatu kompak, sehingga tahun itu disebut sebagai Amul Jama'i, tahun persatuan kaum muslimin, sehingga betul-betul kokoh. Ternyata terwujud doa Nabi SAW, semoga Hasan menjadi pendamai dari dua kubu besar yang hendak berperang. Kalau begitu Hasan sampai jadi orang hebat seperti itu atas dasar sebab pendidikan yang dididikkan oleh siapa? Ternyata didirikan oleh sang kakek, itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya kita mendidik generasi muda, anak-anak kita. Apa diantara materi yang diajarkan adalah kandungan yang ada pada doa kunut, doa al-kunuti, doa kunut. Sekarang sebelum kita urai, kita lihat dulu macam-macam kunut. Secara bahasa, kunut adalah berdiri lama untuk berdoa, ngadeg suwe untuk berdoa. Itu secara bahasa makna apa? Kunut berdiri panjang untuk berdoa. Secara istilah, berdiri panjang di dalam sholat rakaat yang terakhir untuk banyak-banyak memanjatkan doa. Berdiri panjang di dalam sholat di rakaat terakhir untuk memperbanyak doa. Itu makna istilah dari kunut.
Lalu kunut itu ada berapa macam? Yang dikenal di masyarakat ada 3. Kita nanti insya Allah akan menyebutkan mana yang hak, mana yang batil. Yang hak ketika sudah berpotensi kerjakan, yang batil tinggalkan. Yang hak adalah kunut nazilah, memperbanyak doa di dalam sholat ketika ada peristiwa dahsyat. Memperbanyak doa di dalam sholat rakaat yang terakhir karena ada peristiwa dahsyat. Apa peristiwa dahsyat yang ada pada waktu itu? Itu ada suku-suku, minimal sebuah suku yang berpura-pura masuk Islam, lalu minta bantuan pada Nabi SAW karena diancam oleh suku-suku sekitar. Akhirnya dikirimkan bantuan oleh Nabi SAW 70 orang. Fungsi keamanan sebagai militer, jaga keamanan. Fungsi pengajaran, mereka siap menjadi guru karena mereka tentara yang kelasnya qurra, para penghafal Al-Quran. Luar biasa. Berapa jumlahnya? 70. Ternyata mereka dikirim atas nama mereka ditekan untuk menjadi tenaga keamanan, tetapi siasat untuk dibantai. Banyak enggak 70 orang? Ini yang sekarang hadir di sini, ibu-ibu ada 70 ini? Wonten nggih 70? Upama ngene jujug mau ati bareng ora kromasan geger mboten. Wah, TK Al-Ansor sing ngaji 70 mati kabeh. Nyapa keracunan anu nggih. Anu niku napa duka. Ini 70 tentara, orang-orang terdidik, para penghafal Al-Quran. Hebat kan? 70, ternyata mati. Gimana? Pukulan mental yang menimpa pada Nabi SAW, berat enggak? Berat sekali, karena Nabi yang mengirimkan 70 orang. Bagaimana nasib istri mereka, anak mereka, keluarga mereka? Ditinggal oleh orang yang hebat seperti itu. Dapat pukulan yang sangat berat sekali. Akhirnya selama 1 bulan di sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, di dalam rakaat yang terakhir sesudah sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, disitulah Nabi mengangkat tangan, jamaah mengangkat tangan, mengaminkan, memperbanyak doa kepada sing galak-galak sang pembantai, semoga mereka dihancurkan oleh Allah, kepada kaum muslimin yang menjadi korban, orang-orang lemah yang tertindas supaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan kunut nazilah. Kunut apa? Kunut nazilah. Itu sampai 1 bulan. Nah, kita bisa yang seperti itu. Yang kedua, tenang kunut subuh. Yang kedua apa? Kunut subuh. Bagaimana hukum kunut subuh? Maka jawabnya diperinci dulu. Alasannya ditanya dulu kepada mereka yang mengadakan kunut subuh. Kenapa setiap subuh ada kunut? Apa caranya? Ditanya dulu. Jangan divonis, disalahkan, tapi ditanya dulu. Maaf Pak, maaf Mbah, maaf Mbah Yai, kok ajak kunut subuh niku pundi landasane menawi kula nyuwun pirsa sebetipun paringi sumarap kinten-kinten dalilipun saged kula was wonten pundi. Tanya saja. Jangan menghakimi, menyalahkan, tapi apa? Bertanya. Nanti dari jawabannya nanti akan bisa ditetapkan benar atau salah. Maka apabila jawabannya ngene loh,
alasane nyapa to kok diajekne kunut subuh? Masalahe Allah paring dawuh, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga semua waktu sholat, jaga semua sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan juga wusta, dan berpanjanglah berdiri untuk kunut. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menerjemahkan wusta itu subuh. Jagalah semua sholat. Apa semua sholat? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Subuh ini diberi nama wusta, wa qumu lillahi qanitin, berdiri panjang untuk kunut. Akhirnya dari sini ketika wusta diterjemahkan dengan subuh, ada perintah wa qumu lillahi qanitin, supaya berdiri panjang untuk kunut. Inilah alasannya. Apabila mereka yang mengadakan kunut subuh alasannya itu dimaklumi karena sebuah tafsiran. Dimaklumi kenapa? Sebuah tafsiran. Yang tafsiran itu hasil ijtihad, bisa benar bisa salah. Tapi yang menafsirkan itu adalah Imam Syafi'i, yang lainnya enggak seperti itu. Karena yang lainnya menafsirkan wusta itu adalah asar, untuk dijaga lebih teliti. Maknanya begitu. Kemudian ada anak yang berbincang kepada bapak, Pak, panjenengan sugeng mendampingi Nabi SAW, mendampingi Abu Bakar, mendampingi Umar, mendampingi Utsman, mendampingi Ali, saya di sana di Kufah sampai waktu bertahun-tahun. Apa mereka mengadakan kunut subuh? Apa jawab sang bapak? Wahai anakku, itu bid'ah. Itu sampai di masa Ali itu enggak ada ajak kunut subuh. Yang ada adalah tafsiran dari Imam Syafi'i, yaitu menafsirkan ayat di atas Al-Baqarah sekitar 140-an, bisa naik turun sekitar itu. Maka kalau itu alasannya itu bisa dimaklumi, bisa benar bisa salah. Andaikan salah ya sebatas ijtihad yang salah, tapi nggak sampai kepada hukum bid'ah. Tapi bila yang satu lagi alasannya adalah Nabi selalu kunut subuh tidak pernah ditinggalkan sampai mati. Tidak dikatakan subuh tanpa kunut subuh. Yang ini belum dijumpai dalilnya. Makanya amal ibadah bila tidak dijumpai dalilnya kok dianggap ibadah, itu namanya tanda-tanda bid'ah. Lalu bagaimana apabila kita di masyarakat berkaitan masalah kunut subuh? Jawabnya, ya tinggal peran kita apa. Bila kita punya peran seorang pembimbing, diperhatikan oleh masyarakat, sementara masyarakatnya awam, itu dalam rangka proses awal-awalnya dilaksanakan, ketika paham nanti akan bertindak berdasarkan ilmu, itu masih mungkin saja. Tapi apabila kita nggak punya peran sebagai pembimbing di masyarakat, sementara kita sebatas salah satu dari anggota masyarakat, maka masjid itu bisa memilih mana yang lebih sesuai dengan sunnah. Itu jenis kunut yang kedua. Sekarang kita masuk jenis kunut yang ketiga, namanya kunut witir. Napa niku kunut witir? Ketika sholat malam ditutup dengan witir, dengan jumlah ganjil, 1 rakaat 1 salam, atau 3 rakaat 1 salam, atau 5 rakaat 1 salam, boleh. Kemudian pada rakaat yang terakhir, sebelum rukuk boleh, sesudah rukuk boleh. Apabila memilih sesudah rukuk, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, di situ menengadahkan tangan kemudian untuk kunut, itu namanya kunut witir. Itu boleh. Kapan? Setiap malam monggo. Pun ajeng kunut witir napa dereng? Menawi ngersakaken monggo. Setiap malam salat malam ditutup dengan
ganjil mengke sabibar sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu menengadahkan tangan donga napa sak kersa. Apa yang dihafalkan dari doa panjatkan sebanyak-banyaknya sambil angkat tangan. Sendiri boleh, berjamaah boleh. Bila berjamaah nanti jamaahnya mengaminkan. Jamaahnya mengaminkan. Nah, di antara doa kunut witir berikut ini selalu akan kita baca. Akan kita baca. Nanti yang lain-lainnya selain yang ada di contoh di sini boleh. Yang penting berdiri lama, berlama-lama memperbanyak doa. Itu boleh-boleh saja. Sekarang kita lihat bagaimana isinya. Fa anhu, maka dari Hasan radhiyallahu anhu qol, beliau cerita, alamani mengajari kepadaku Rasulullah SAW kalimatin, beberapa untayan kalimat. Aquluhuna, yang saya baca untayan kalimat itu fi kunutil witri, pada kunut witir. Wa umru, dan umur Hasan idzaka, di kala itu, aqallu min isri sinin, kurang dari 10 tahun. Karena Fatimah itu menikah tahun 2 Hijriyah. Ketika Nabi SAW itu meninggal, berarti Hasan umur 9 tahun. Kalau gitu kurang dari 10 tahun. Li'anahu wulida, karena Hasan dilahirkan sanata salasin, tahun yang ketiga minal hijrah. Berarti Ali Fatimah menikah tahun 2, pernikahan setahun, Allah berikan anugerah kehamilan, maka tahun yang ketiga sudah lahir anak pertama. Itulah Hasan. Apa itu isinya? Sekarang kita lihat. Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma ya Allah ihdini, beri saya hidayah. Hidayah ilmu, hidayah pemahaman, hidayah kesadaran, hidayah amal, hidayah ikhlas, hidayah istiqomah. Itu macam-macam hidayah. Hidayah ilmu, hidayah paham, hidayah pemahaman, hidayah bisa beramal, hidayah bisa ikhlas, hidayah bisa istiqomah. Itu makna hidayah itu luas. Makanya bila kita minta hidayah, yang kita minta ya ilmu, pemahaman, ketertarikan, bisa beramal, ikhlas, istiqomah, dapat pahala. Itu kita minta, itu masuk pada wilayah hidayah. Kalau hidayah itu mintanya satu, nggih, putripun Pak Sopo Mbak Hidayah niku mawon nggih entuk siji niku nggih. Kenapa? Sing disuwun mek siji masalah. Nyuwun loro, masa bojo loro jeneng Hidayah kabeh. Tapi nggih mungkin mawon, tapi lek wani lho nggih. Wani napa? Wani gegerane. Geger mboten biasane. Yang kita minta macam hidayah itu banyak. Ilmu, pemahaman, ketertarikan, beramal, ikhlas, istiqomah, mendakwahkan, itu masuk pada wilayah hidayah. Ya Allah beri saya hidayah, fiman, di kalangan orang yang hadaita engkau berhidayah. Kai dapat, beri saya semisal mereka dari hidayah. Wa'af, ini beri saya keselamatan. Afiyah niku keselamatan. Seneng bisa syukur, musibah bisa sabar. Napa afiyah? Keselamatan. Bentuknya apa? Senang bisa bersyukur, musibah bisa sabar. Kalau di alam kubur, afiyah itu nikmat kubur, dijaga dari siksa kubur, itu juga punya makna afiyah. Fiman, di kalangan orang yang afaita engkau memberi afiyah. A, B, C bisa syukur dan sabar, namanya dapat afiyah. Beri saya afiyah semisal mereka. Kerjasama bersama mereka menjadi grupnya orang yang mendapatkan afiyah. Makanya bila kita berteman, carilah teman yang baik. Wa tawallani fiman tawalid, beri saya perwalian. Namanya perwalian itu ada dicinta dan ditolong. Napa perwalian?
dicinta dan ditolong. Fi man tawallait, di kalangan orang yang kau memberi perwalian. A ditolong dicinta, B ditolong dicinta, C ditolong dicinta. Beri saya pertolongan kecintaan bersama mereka yang engkau tolong, engkau cinta. Itu makna wa tawallani fiman tawallait, beri saya perwalian di kalangan orang yang kau beri perwalian. Allahumma ya Allah, kini jaga saya syarra ma qadaita, kejelekan apa yang kau takdirkan. Kita pernah mendapatkan takdir buruk enggak? Sering, nopo? Ngantuk. Wayah ngaji ngantuk panggil musibah toh nggih. Jadi ya rada seneng jane ya. Nek ngomar turu pokok ngaji gampang turu. Sakit gigi. Makan keselak nanti. Pusing, gergesi, tukaran karo kakunge. Pokoknya terjadi itu namanya takdir. Makanya dari takdir musibah ini jaga saya dari kejelekannya. Maknanya apa? Jangan sampai saya mendapatkan musibah ini malah timbul dosa. Wis kena musibah, dosa pisan. Bahaya mboten? Bahaya. Makanya jaga saya dari dosa di dalam musibah ini. Musibah ya musibah, tapi jangan menambahi dosa, tapi menambahi pelajaran. Nyapa ya aku kena musibah, dosaku apa ya? Tobat. Karena musibah itu dipancing oleh dosa. Makanya kita berdoa, ya Allah jaga saya akan kejelekan yang kau takdirkan. Dan semua seperti itu sikap kita untuk muhasabah, introspeksi diri, sehingga nanti kita dapat pelajaran, sehingga musibah menggiring kita ngati-ngati. Wa barik li, berikanlah saya fi ma'atat, apa yang kau berikan, umur yang kau berikan, kesehatan yang kau berikan, harta yang kau berikan, berkahi semuanya. Waktuku untuk kebaikan, hartaku halal untuk kebaikan, kesehatanku untuk kebaikan, keluargaku untuk kebaikan. Itu namanya minta diberkahi dari apa yang diberikan. Ketika diamini sampai di sini, yaitu wa barik li fima a'toit. Untuk berikutnya enggak usah diamini, karena ini keterangan. Fa innaka taqdi wala yuk, fa innaka taqdi bil haqi wala yuqdu alaik. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau taqdi memutuskan bil haqi, kepada kebenaran, wala yuqdu alaik, dan tidak dituntut kepada engkau. Fa innahu, maka dan sesungguhnya la yadilu, tidak hina man walet, orang yang kau beri perwalian. Tabarokta, ma berkah engkau ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ta'ala, dan kau maha tinggi. Itu isi dari doa kunut witir yang diajarkan Nabi kepada siapa? Hasan. Isinya apa? Isinya adalah bimbingan kemandirian. Ternyata anak kurang dari 9 tahun itu sudah dibimbing dengan kemandirian, bangun malam, sholat, merenungi doa. Ini kan hebat kan? Biasanya anak umur 9 tahun itu penak gugane apa wangel gugane. Wangel gugane. Karena dijak teng masjid budal. Tapi sepanjang jalan itu ngliyor. Teko masjid langsung ngambruk. Begitu salam, loh kok pangka bubukne kono, berarti bocah rong salat. Ya begitu, ya budalnya masjid, tapi yang ngliyor sepanjang jalan. Ternyata pada kondisi umur yang berpotensi kayak begitu, ini Hasan sudah mendapatkan pengajaran, berarti bisa bangun malam, menggunakan waktu untuk berdoa, itu waktu yang mustajab. Ini kan termasuk pendidikan anak yang luar biasa. Pada umur seperti itu kalau sudah menjadi ahli ibadah. Ya kalau orang itu sregep sholat malam itu sudah sepuh-sepuh, itu wajar. Napa? Sregep sholat malam sepuh-sepuh. Jam kalih wungu badhe sare hangil. Nggih mboten? Klesik setimbang ketap-ketip tinggi sholat ae. Lah ngono ki wajar. Tapi kalau anak itu kan
masih tidurnya kan nyegojangan, cek kemaruk panggih ngoten. Ternyata pada kondisi kayak begitu sudah diajarkan bisa bangun malam, berdoa, kunut witir, diresapi. Ini kan termasuk pendidikan yang luar biasa, anak dididik sebagai penegak sholat. Maka untuk itu orang tua supaya itu mendidik dengan baik, bukan sebatas memerintah, tetapi kerjakanlah dan peloporilah, sehingga anak-anak kita nanti bisa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kesimpulan. 1. Ada 3 macam dari kunut, titik. Nomor 1, ada 3 macam dari kunut, titik. Gak usah kita perinci, tadi di depan sudah kita perinci. Namanya kunut nazilah, 2 kunut subuh, 3 kunut witir. Tadi masalah hukumnya sudah kita perinci. Rangkumannya cukup dengan ada 3 macam dari kunut. Perinciannya seolah bisa memperinci sendiri. Nomor 2, di antara bentuk pendidikan anak adalah mereka dibimbing sebagai penegak sholat. Ini nomor 2. Di antara bentuk pendidikan anak, adalah dididik sebagai penegak sholat. Itu di antara bentuk pendidikan anak adalah dididik sebagai penegak sholat 5 waktu maupun sholat malam. 5 waktu maupun sholat malam. Makanya orang tua mempelopori. Lek bapak mboten wungu, ibu mboten wungu, piye lek mendidik? Bapaknya bangun, ibunya bangun, anak digugah, dinding gliyur, itu urusan lain. Yang penting bapaknya bangun, ibunya bangun. Itu nomor 2. Di antara bentuk pendidikan anak apa? Dididik sebagai penegak sholat. Sholat 5 waktu maupun sholat malam. Nah begitu. Nomor 3, doa harus ditanamkan sejak dini. Doa harus ditanamkan sejak dini. Itu pelajaran yang ketiga. Doa harus ditanamkan sejak dini. Titik. Apa hikmahnya? Hikmahnya anak yang memiliki bawaan kekanak-kanaan, mbok-mboken, obah-saobah sambat, biasanya pakai ngoten. Maka ketika mereka itu dididik untuk doa, ini merupakan pendidikan mandiri. Pendidikan untuk apa? Memiliki kemampuan mandiri. Sehingga ketika ada apa-apa bukan sambat, Pak, Bu, jangan. Tapi dididik untuk doa, ada apa-apa, ya Allah, ada apa-apa, ya Allah. Bapak ibu lek cetuk wae, dene enggak cetuk, mereka tuh mandiri. Mengadu, ya Allah, ya Allah. Nah begitu. Nah kita dididikkan doa sejak dari apa? Sejak dari kecil. Nah demikian yang kita sampaikan di kesempatan kali ini tentang materi tarbiyatul aulad. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan, disilahkan.